Hai guys, balik lagi di cerita Putri Kandita. Kalau di part sebelumnya, kita lihat Kandita tumbuh jadi gadis cantik dan baik hati. Sekarang mulai masuk babak drama istana. Karena ya, namanya juga hidup. Orang cantik itu pasti ada aja yang sirik. Sementara itu, Prabu Siliwangi mulai kepikiran soal penerus tahta. Walaupun punya Putri Kandita yang jelita, aturan kerajaan tetap lebih mengutamakan anak laki-laki. Dari situlah muncul keresahan, kalau aku nggak punya putra, siapa yang akan nerusin kerajaan Pajajaran nanti? Akhirnya, demi punya pewaris, Prabu menikah lagi dengan seorang bangsawan bernama Dewi Mutiara. Awalnya sih, semua kelihatan indah, kayak di film Disney. Dewi Mutiara yang cantik membuat semua orang di istana berpikir, wah, cocok banget nih sama Prabu, perfect couple. Tapi begitu hamil anak laki-laki, sifat aslinya muncul. Dewi Mutiara berubah jadi gampang marah, suka ngatur-ngatur, dan makin lama makin egois. Semua harus tentang dia. Sampai suatu hari, dia ngomong ke Prabu dengan wajah masam. Suamiku, aku ingin Putri Kandita pergi dari istana. Kehadirannya bikin aku nggak tenang. Prabu terdiam, lalu menggeleng tegas. Tidak bisa. Kandita adalah darah dagingku. Dia tetap bagian dari keluarga. Jawaban itu bikin Dewi Mutiara makin kesal. Sejak hari itu, tiap kali melihat Kandita, hatinya panas. Selama gadis itu ada, putraku tidak akan mendapatkan perhatian sepenuhnya oleh suamiku dan rakyat, pikirnya penuh iri. Karena dengkinya udah kebangetan, Dewi Mutiara mulai cari cara licik. Diam-diam, ia pergi tengah malam, nyusup keluar istana, pakai kerudung hitam. Nekat lewat hutan yang gelap dengan suasana horor. Tujuan, ia menemui dukun untuk menyingkirkan Putri Kandita. Sesampainya di gubuk tua yang remang-remang, Dewi Mutiara berbisik lirih, tapi penuh dendam. Tolong, singkirkan Putri Kandita dari hidupku. Aku nggak mau dia menghalangi masa depan anakku. Dukun itu tertawa licik, matanya berkilat penuh misteri. Tenang Dewi, dengan sihirku, wajah Kandita akan berubah jadi mengerikan. Orang-orang yang tadinya kagum akan langsung menjauhinya. Mendengar itu, Dewi Mutiara tersenyum licik. Bagus, kalau begitu rakyat dan Prabu hanya akan cinta pada anakku. Ia merasa sudah menemukan jalan pintas menuju ambisi besarnya. Tapi guys, beneran semudah itu. Jangan lupa Kandita bukan gadis biasa. Dari kecil ia lahir dengan misteri dan aura yang gak bisa dilawan hanya dengan sihir jahat. Orang sirik boleh coba menjatuhkan, tapi kebaikan hati biasanya punya cara sendiri buat menang. Nah, itu dia. Dewi Mutiara udah siapin sihir jahat buat Putri Kandita. Kira-kira berhasil nggak ya? Atau justru ini jadi awal lahirnya legenda besar bernama Nyi Roro Kidul? Still waiting di part 4 ya.